Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono, selaku CEO dan founder Arah Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, mari berbagi agar hidup tidak kering. Baik, terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan saya ucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu Pak Hendra, dan semoga di tahun ini Sama-sama. kita lebih cuan secara bersama-sama. Pak Hendra, di perdagangan hari pertama tampaknya indeks harga saham gabungan ini melakukan lompatan yang cukup signifikan Pak. Dominan bergerak di zona hijau, menguat di atas 1% dan tampaknya makin kokoh berada di level 6.600-an dan tinggal beberapa poin lagi untuk menembus ke level 6.700-an. Pak Hendra, bagaimana Anda melihat lompatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di hari pertama perdagangan di 2022? Ya, kalau kita melihat ya dari secara chart ini yang mulai dari tahun 2021 itu tepatnya sekitar 19 Oktober itu sideways. Jadi Anda perhatikan di sini dia sideways melulu ya. Nah kemudian setelah dia sideways dan kemudian ini kan boxnya semakin lama semakin menyempit nih. David. Nah, ini semakin lama semakin menyempit. Artinya apa? Ketika box tersebut itu semakin menyempit dan dia pada tanggal penutupan 30 Desember itu sempat mau mencoba di atasnya top box. Di 1, 2, 3 kali dan hari ini berhasil di atasnya top box dan di atasnya garis biru yang saya sebut namanya lautan. Nah, di sini ketika dia berhasil, maka target selanjutnya adalah di 6.688 ini. Kemudian 6751, nah kemudian 6754. Nah sekarang penutupan di 6665, kurang 35 poin lagi ya seperti kata David tadi, menuju ke 6700. Nah kalau melihat dari gejala seperti ini, maka kan kita memang berharap terjadinya lagi January effect. Betul. Ya, jadi sudah ini nih, sudah 2 tahun berturut-turut 2020, 2021, kemudian itu nggak ada January effect ya. Tapi kalau saya sih percaya kemungkinan besar terjadi January effect untuk tahun 2022 ini. Baik, apakah ini termasuk bisa dikatakan semacam perimbangan begitu Pak Hendra, karena di Desember tampaknya window dressing juga tidak terjadi Pak, Santa Claus Rally juga tidak terjadi sesuai dengan harapan atau jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ketika kondisi ini terjadi, January effect yang akan menjadi penyeimbang nantinya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Kalau kita melihat yang tahun 2021 sebenarnya Santa Claus juga masih ada. Ya, jadi betulnya kalau dikatakan bahwa Santa Claus-nya nggak ada itu kurang tepat ya. Karena kita pada bulan Desember tersebut itu naiknya 0,73. Jadi walaupun itu cuma mungkin yang datang itu cuma topinya aja, tapi itu masih ada. Baik Pak Hendra, ini terjadi tapi tidak signifikan begitu Pak? Betul, iya terjadi tapi nggak signifikan. Nah, kalau memang kita melihat bahwa biasanya justru yang terjadi adalah ketika Desembernya itu terjadi window dressing, biasanya diikuti Januarinya itu adalah pada saham-saham yang non LQ, biasanya seperti itu. Nah, mulai dari 10 tahun itu kita tidak mengalami January effect itu 4 kali. Ya, jadi termasuk yang 2020 sama 2021. Nah, kalau melihat dengan pola seperti ini, maka saya sih mengatakan dengan yang terjadinya pada hari ini, ya itu menurut saya kemungkinan January effect akan terjadi. Baik, dengan penguatan yang cukup signifikan 1,27% dan ditutup di level 6.665.308. Pak Hendra, kalau kita beralih sedikit ke sentimen ini Pak, ini menyangkut juga dengan topik pilihan kita untuk hari ini, di mana saham-saham di pertambangan batubara ini mengalami koreksi secara berjamaah, kecuali Adaro karena tertolong memang anak usahanya melakukan IPO hari ini. Larangan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun hanya berlangsung selama 1 bulan saja, tapi respon dari para investor juga cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, kalau kita lihat ya di chart di sini. Nah, kita lihat di chart, kita lihat di PTBA contohnya. Ini yang paling terpengaruh. Jadi mau nggak mau ini adalah saham, ini kan punyanya pemerintah juga. Jadi mau nggak mau harus ngikut nih keputusan pemerintah. Nggak peduli bagaimana, dan memang mau tidak mau akan terjadi. Tapi Anda lihat nih, ketika tadi sudah
sudah sempat sempat minusnya cukup dalam, bahkan low-nya sempat di 2.600, tapi tutupnya di 2670. Ini kalau misalnya bahasa candlestick-nya ini membentuk hammer. Ini cukup bagus. Nah, ini juga pada saham-saham yang lain, misalnya pada saham misalnya Harum, itu juga sempat juga tadi dia turun, tapi juga kembali lagi membentuk semacam hammer ini. Nah, kemudian juga pada saham yang lainnya, misalnya contohnya yang memang berbeda ya jelas-jelas adalah Adro. Ya kalau memang Adro ini kalau kita lihat ya seperti katakan tadi tertorong sama mineral. Jadi kalau saham-saham yang Adro ini sudah secara teknikal ini benar-benar memang sudah sangat bagus sekali, terjadi breakout berapa kali nih. Dia pertama breakoutnya terjadi di 2 Desember. Kemudian breakout topok lagi dia di tanggal 15 Desember. Dan kemudian breakout topok lagi di 21 Desember. Dan sekarang walaupun jauh di atasnya top box, ya tapi ini masih potensi, masih akan masih bagus. Rekomendasinya Pak Hendra untuk Adaro bagi yang sudah ambil posisi ataupun bagi mereka yang baru ingin masuk, Pak? Kalau baru ingin masuk, ini sudah sangat terlambat. Ya, ini perhatikan. Di bawah ini Anda kalau misalnya Anda lihat, ini ada 2 piksel hijau. Ini kan sebelumnya ketika di tanggal-tanggal yang sebelumnya itu kan 3 piksel hijau pekat. Itu bagus banget, boleh beli. Ini boleh beli banget. Ini boleh beli banget. Tapi ketika sudah cuma 2 piksel hijau aja, ini berarti resikonya sudah cukup tinggi, Dev. Baik. Pak Hendra, singkat saja, kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, ada yang menanyakan saham dari pertambangan batubara, Pak, dengan koreksi yang cukup dalam terjadi untuk hari ini. Ada Clara di Jakarta, tapi lebih kepada saham Indi ini, Pak. Apakah harus dilepas dengan koreksi yang cukup dalam hari ini? Pola teknikalnya, Pak Hendra. Wah, kalau Indi, ini sudah jelas-jelas ya, buat Anda yang sudah tahu saya, bahwa kalau Indi ini lihat nih, ketika di sini nih yang saya kasih garis. Nah, ketika dia pertamanya kan dia sempat atas tuh naik. Nah, kemudian dia breakdown di bawah dan kemudian ini apalagi kalau misalnya di sini adalah breakdown bottom box. Nah, di sini itu adalah sinyal jual. Apalagi ketika dia di tanggal 2 November ini benar-benar harus lepas. Dan sekarang sudah benar-benar di bawahnya bottom box. Target selanjutnya adalah dia meneruskan pelemahan hingga ke 14.15, hingga 13.55, hingga 12.95. Kalau menurut saya, kalau sudah rugi lebih dari 10%, out dulu. Oke, jawaban untuk Clara di Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia.